Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi bersama dengan Tuhan. Rabu tanggal 1 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerah-Nya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Dan atas pertolongan Tuhan, hari ini kita telah berada di bulan September. Ini sebuah karunia ilahi. Bisa memasuki bulan yang baru, dan kita percaya di bulan ini akan ada banyak pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Amin. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita melakukan lebih jauh aktivitas hari ini. Dan mulai hari ini sampai 30 hari ke depan, kita akan membaca kitab 1 Samuel. Untuk itu, hari ini kita akan mulai membaca kitab 1 Samuel, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Dan sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-7. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Poligami adalah lazim di kalangan Israel. Biasanya itu terjadi karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Sekalipun lazim, poligami membawa masalah, kekecewaan yang mendalam, dan hubungan yang menjadi rusak. Masalah ini dialami oleh Hana, istri Elkana. Dia menderita penghinaan karena kemandulannya dari Penina, istri kedua Elkana. Kemandulan memang sering dianggap sebagai aib, bahkan hukuman Tuhan. Penderitaan Hana terasa bertambah karena suaminya tidak memahami perasaannya. Maka ketika ia berada di rumah Tuhan, Hana memohon kepada Allah agar ia dianugerahi seorang putra. Dan Hana bernazar bahwa anak itu akan dipersembahkan kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Kepedihan hatinya membuat dia begitu lama berdoa tanpa bersuara, sehingga Imam Eli menganggapnya sedang mabuk. Lalu ia menjelaskan persoalannya kepada Eli. Eli berkata bahwa doa Hana akan dikabulkan oleh Tuhan. Benar saja, Tuhan membuat Hana mengandung lalu melahirkan Samuel. Hana memandang putranya sebagai karunia indah dari Allah. Sebab itu ia memenuhi janjinya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Melalui kisah Hana, kita dapat melihat bahwa orang beriman tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus dihadapi. Dalam situasi demikian, bisa saja kita merasa sedih atau gusar. Namun janganlah putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Pada saat seperti itu, kita harus datang kepada Allah dengan membawa seluruh masalah atau pergumulan kita. Serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa-doa kita. Namun yang kita cari dalam doa-doa kita adalah agar kehendaknya dinyatakan di dalam diri kita. Karena doa dimaksudkan untuk memampukan kita melaksanakan maksud-maksud Allah, bukan hanya meminta Allah melakukan apa yang menjadi maksud dan keinginan kita. Selain itu, kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Niscaya Allah akan memampukan kita mengalami damai sejahtera dalam setiap pergumulan kita. Amin. Jika Tuhan melakukan mukjizat kepada wanita seperti Hana yang mengalami kemandulan, namun ketika Hana terus berjuang, berdoa dan tidak ada putus-putusnya, Tuhan membukakan rahimnya dan melahirkan seorang Samuel yang menjadi nabi besar yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya. Asal saja tetap percaya, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Dan terus berdoa, memohon kiranya Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan dan menyemangati kita bahwa doa tidak akan pernah sia-sia. Doa akan membawa hasil seperti apa yang kita imani dan mintakan kepada Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kehendak Allah yang jadi. Karena kehendak Allah itulah yang terbaik. Dan kehendak Allah tidak akan pernah merugikan atau mencelakakan kita. Kehendak Allah adalah agar kita bahagia. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan, kaki kiri tak melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku sekali lagi bagi saudara yang masih sakit secara fisik, disembuhkanlah engkau dalam nama Yesus. Bagi saudara yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, Hana menjadi teladan yang baik. Serahkan semua pergumulanmu di dalam doa dan percaya Tuhan akan menolong saudara. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.